Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Kita ketemu lagi di pelajaran IPS, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita masuk ke bab 2 tentang kehidupan masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu, masa Buddha, dan masa masuknya agama Islam. Oke, disiapkan buku paket IPS-nya, dilihat bukunya bagian bab 2 setelah ulangan harian yang kemarin gitu ya. Nah, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kehidupan pada masa praaksara. Pra itu artinya sebelum. Aksara artinya tulisan. Mungkin waktu di SD atau di MI sudah pernah belajar sedikit ya. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi zamannya udah berjuta-juta tahun yang lalu. Ketika manusia hidup, namun mereka masih primitif ya. Kalau kita kenal namanya manusia purba. Nah, masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Jadi sebutannya ada 3, nirleka, praaksara, atau prasejarah. Aksara merupakan hasil karya manusia atau hasil budaya. Aksara itu tulisan huruf ya, yang dapat digunakan sebagai media komunikasi. Hasil budaya ini akan menjadi sumber informasi bagi generasi yang sesudahnya. Masa praaksara dimulai sejak manusia lahir dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Jadi, praaksara itu selesai ketika manusia sudah mengenal tulisan. Nah, berakhirnya masa praaksara tiap negara tidak sama. Dari mana taunya? Dilihat dari peninggalan manusia praaksara yang berupa artefak atau fosil. Apa itu artefak? Artefak adalah benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah seperti batu, logam, tulang, gerabah, prasasti. Pokoknya hasil karya mereka dah gitu ya selama masa prasejarah. Sedangkan kalau fosil, sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang sudah menjadi batu atau mineral. Jadi kalau artefak itu benda kehidupannya, peninggalan benda-bendanya, kalau fosil adalah bekas makhluk hidupnya. Oke. Nah, sekarang periodisasi masa praaksara. Seorang ahli membagi masa praaksara menjadi beberapa masa gitu ya. Periodisasi itu pembagian. Nah, yang pertama, periodisasi secara geologis. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Jadi ini ilmu bumi namanya. Menurut pakar perubahan bumi terbagi atas beberapa zaman atau fase dan tiap perubahan memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Jadi setiap masa perubahan itu setelah berjuta-juta tahun lalu ganti masanya gitu ya. Nah, yang pertama namanya zaman arkaikum. Ciri-cirinya merupakan zaman tertua, kurang lebih sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, saat kulit bumi masih panas dan belum ada kehidupan. Ini namanya arkaikum. Ingat ya, arka belum ada kehidupan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah zaman Paleozoikum. Ciri-cirinya zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu, muncul tanda-tanda kehidupan dengan munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, ini masa sudah ada kehidupan, tapi yang hidup baru hewan gitu ya, binatang-binatang kecil. Yang ketiga zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Ciri-cirinya zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu, dibagi menjadi 2, tersier dan kuarter. Kamu baca sendiri tersier dan kuarternya ya. Pokoknya di zaman Neozoikum ini sudah ada kehidupan. Nah, yang terakhir namanya zaman Mesozoikum. Ciri-cirinya zaman kehidupan pertengahan berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, kehidupan bumi makin berkembang. Nah, ini baru ada binatang bertubuh besar seperti dinosaurus, muncul berbagai jenis burung dan banyak reptil karena banyak disebut juga zaman reptil karena muncul banyak jenis binatang reptil. Reptil tuh hewan melata ya, kalau nggak tahu.
Nah yang kedua adalah periodisasi secara arkeologis. Arkeologi adalah masa pembentukan bumi berdasarkan peninggalan kehidupan pada masa praaksara tadi ya. Arkeo itu artinya benda-bendanya. Nah, periode ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang pertama zaman batu. Apa itu zaman batu? Zaman ketika sebagian besar perkakas menunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Jadi peralatan kehidupannya itu berasal dari batu, ya. Ada 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga disebut zaman batu tua. Jadi paleo tua, litos atau litikum itu artinya batu. 2, hasil kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Ada di Indonesia ya. 3, untuk membedakan temuan keduanya, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam, kehidupan manusia masih sederhana, hidupnya berpindah-pindah, namanya nomaden, istilahnya berpindah-pindah tuh nomaden. Kemudian memperoleh makanan dengan berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Karena kan adanya hutan dan laut, ya. Jadi mereka bertahan hidup dengan berburu makanan. Terakhir, alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah seperti kapak perimbas. Jadi batu, tapi untuk motong atau untuk melempar hewan disebut dengan kapak perimbas. Atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Jadi motong-motongnya itu masih menggunakan batu, ya. Kemudian Mesolitikum, berasal dari kata meso yang artinya masa tengah dan litos yang artinya batu. Sama kayak tadi ya, kalau paleo tua, meso artinya tengah. Hasil kebudayaannya sudah lebih maju dibandingkan zaman batu tua. Manusia sudah ada yang hidup menetap sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejokan Modinger dan Abris Sosroj. Apa itu Kejokan Modinger? Istilah dari bahasa Denmark yaitu artinya dapur. Moding itu sampah. Jadi dapur sampah gitu ya, sampah dapur atau sisa-sisa makanan mereka gitu ya. Timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Jadi ini nemuin ada timbunan kulit kerang dan siput yang sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, sama orang diteliti bahwa pernah ada kehidupan, ada orang yang makan kerang, kemudian kulitnya ditinggalkan gitu ya. Hanjokan Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langsa dan Medan. Dalam tumpukan Hanjokan Modinger ditemukan pebble atau kapak Sumatera dan sejenis kapak pendek serta sejenis batu pipisan atau batu alat penggiling. Kemudian kalau pebble atau kapak Sumatera dalam tumpukan, pebble itu artinya berbeda dengan kapak genggam ya. Bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Abris sosroch itu abris artinya tinggal, sos dalam, roch gua. Artinya gua yang dijadikan tempat tinggal untuk manusia purba. Jadi ini sudah ada manusia dikenal dengan istilah manusia purba yang tinggalnya dalam gua-gua. Ya, berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, Sulawesi Selatan. Yang terakhir, zaman Neolitikum, berasal dari kata neo atau baru dan litos yang artinya batu. Sama ya, tadi paleo tua, meso tengah, neo baru. Artinya zaman batu baru. Telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat, mulai hidup menetap dan menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Udah pinter nanam pohon gitu ya. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian yang selanjutnya adalah zaman logam. Manusia berkembang sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam, menggunakan bahan-bahan dari batu dan dari logam, perunggu, dan besi. Zaman logam dibedakan menjadi 3, zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun, di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan antara lain kapak corong, kemudian nakara, moko, bejana, perunggu, manik-manik, dan cenderamata. Kamu bisa lihat gambarnya di buku ya.
Oke anak-anak Ibu, sampai sini dulu materi pertama kita di bab 2. Silakan dikerjakan latihan soalnya seperti biasa, jawabannya sudah Ibu jelaskan semua, kamu tinggal, menyalin jawabannya dari soal di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.